Pada mata kuliah ini kita akan membahas mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ya. Ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu manajemen konflik. Ya. Di manajemen konflik Anda diajari suatu masalah, kemudian berusaha mengenali masalah itu, bahkan memanage masalah itu menjadi satu peluang, ya, bukan permasalahan. Nah, tahap selanjutnya dari mata kuliah itu adalah yang saat ini kita kenali sebagai problem solving, ya. Itu disebut sebagai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi bukan hanya memecahkan masalah, tetapi ada keputusan yang diambil secara maksimal, secara baik, gitu, ya, secara tepat. Nah, setiap manusia itu punya masalah, gitu. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah, gitu, ya. Oke. Karena tidak punya masalah pun juga masalah, gitu, ya. Oke. Itu satu prinsip utama, ya, bahwa ketika ada orang yang mengeluh karena memiliki masalah, itu orang yang tidak memahami bahwa memang manusia itu hidup ada masalah, gitu, ya. Bayi aja yang lahir itu sekarang itu punya masalah besar itu. Apa masalahnya? Ya, langsung memiliki utang negara, ya. Berapa utang negara sekarang per individu di Indonesia dari baru lahir, gitu, ya. Jadi Anda lahir di Indonesia ini Anda sudah berutang, dan Anda mati pun juga masih berutang. Dan di akhirat pasti ditagih utangnya. Karena kenapa? Karena penguasanya memberikan banyak utang yang tidak bisa dibayar, gitu. Siapa yang memilih? Ya Anda memilih, gitu kan. Masyarakat yang memilih. Nah, itu kan masalah, ya. Itu masalah besar itu, yang mesti dipecahkan, gitu, persoalan-persoalan begitu. Nah, permasalahan-permasalahan dalam diri Anda, dalam lingkungan Anda, dalam cara lebih luas permasalahan kenegaraan, itu juga merupakan bagian dari perhatian sebagai seorang mahasiswa, apalagi sebagai seorang sarjana, ya, permasalahan. Nah, ini nih, siapa nih yang pakai baju hitam ini? Siapa namanya? Ya? Nada, siapa? Nada, ya. Nada ini punya persoalan finansial orang tuanya, ya. Oke. Dia punya beberapa masalah keuangan, ya, orang tuanya. Itu terlihat, ya. Oke. Nah, kalau yang ini Amalia, ini sering sakit kepala. Ya. Benar apa enggak? Oh, tidak. Oke. Oke. Kalau tidak, ya alhamdulillah, ya. Tetapi dari sekian penelitian bahwa banyak masyarakat Indonesia yang memiliki penyakit, terutama penyakit sakit kepala itu, karena terlalu banyak masalah. Ada juga yang diam-diam merasa tidak ada masalah, karena dia tidak mengenali masalahnya. Ya. Mungkin nanti tiba-tiba membesar baru kaget itu. Oh, ternyata ini masalah besar itu. Nah, tujuan juga dari mata kuliah ini kita mengenali masalah dari awal, ya, gejala-gejalanya, kemudian masalah tahap 1-nya, tahap 2-nya, dan masalah selanjutnya, gitu. Ya, itu sangat penting, ya, untuk kemudian cepat dalam pengambilan keputusan, gitu. Nah, tidak ada orang yang tidak punya masalah dan tidak ada pekerja yang tidak punya masalah. Bahkan direktur pun, supervisi dan lain-lainnya itu banyak masalah, ya. Oke. Nah, buku yang Bapak gunakan untuk menjadi landasan dalam perkuliahan kita, ya, memang betul-betul membahas mengenai tema dan subtema pembahasan ini adalah ini, ya, yang sampulnya warna kuning. Ada juga yang sampulnya warna biru, ya, itu mungkin, ya, edisi terbaru juga.
tapi penulis yang sama dengan judul yang sama gitu ya. Nah, ini juga cara cerdas dan efektif dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi ya. Ini buku yang menjadi landasan pokok pada semester ini. Ini yang membahas tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ya, sesuai dengan judul mata kuliah kita pada semester ini. Ditulis oleh Bernie Gumulya, ini banyak peneliti dari Harvard University ya, Amerika ya. Itu banyak dibantu oleh kolega-koleganya meneliti banyak permasalahan di sana dan menuliskan mengenai pemecahan masalah. Nah, buku ini bisa menggambarkan 4 analisis yang digunakan dalam setiap kondisi ya. Permasalahan yang pertama, saat kita perlu mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang cukup rumit. Jadi buku ini juga memberikan gambaran bagaimana ketika menghadapi permasalahan yang rumit, Anda perlu mendapatkan pemahaman yang cukup ya untuk menggali itu dan menganalisanya. Yang kedua, saat ada sesuatu yang berjalan tidak semestinya ya, itu juga masalah ya. Masalah bisa dikatakan bahwa terjadinya sesuatu yang tidak Anda kehendaki gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa adanya sesuatu yang membuat Anda bergerak, maka itu masalah ya. Ketika Anda masih diam, berarti itu belum masalah ya. Tapi ketika Anda sudah bergerak, itu sudah tanda-tanda masalah gitu ya. Oke. Anda melihat hubungan kalian dengan temannya baik-baik aja, berarti tidak ada masalah. Tapi Anda sudah mulai curiga, wah itu sudah mulai masalah itu. Nah, itu namanya masalah ya. Anda bergerak. Gitu ya. Anda mengerjakan tugas, ya. Anda diam, bukan berarti tidak ada masalah, tapi tidak mengenal masalahnya, tidak mengetahui masalahnya, atau lupa masalahnya. Satu hari sebelum presentasi baru ingat, nah itu juga masalah besar yang muncul, stres sakit kepala itu. Oke. Tidak tidur sampai jam 3 subuh karena kerjakan makalah dalam sehari, gitu ya. Presentasi kurang maksimal di jam 7 pagi atau jam 10 pagi. Nah ini kan masalah ya, masalah yang sudah bertumpuk, tidak mengenali masalah dari awal, itu permasalahan. Nah itu kan juga mempengaruhi kesehatan ya, yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan secara terburu-buru ya, sangat mepet sekali gitu. Oke. Nah, usahakan bisa memanage waktunya ya, bagaimana menyelesaikan masalah sedikit demi sedikit diselesaikan, tugas sedikit demi sedikit dikerjakan ya. Minimal mengerjakan sedikit-sedikit, berarti Anda mengingat itu. Tapi kalau sama sekali tidak mengerjakannya, itu bisa lupa ya. Nanti menjelang baru ingat, atau bahkan di hari yang sama ya, ada yang begitu, di hari yang di saat dia presentasi, dia baru tahu ternyata dia presentasi. Akhirnya tidak masuk kelas, alasannya sakit atau neneknya meninggal ya. Ada yang begitu, teman saya dulu ada 7 kali neneknya meninggal alasannya itu. Maka dosennya tanya, emang nenekmu berapa? Katanya neneknya cuma 2 ya. Cuma karena meninggalnya itu sudah 7 tahun yang lalu. Jadi kalau setiap alasannya neneknya meninggal kan memang sudah meninggal. Nah itu kan juga masalah ya, membawa neneknya sudah di liang lahat. Oke, kemudian yang ketiga, saat kita perlu membuat pilihan ya. Jadi saat Anda ingin membuat pilihan, maka disitulah buku ini juga diarahkan Anda bagaimana membuat pilihan. Kemudian saat kita perlu membuat perubahan. Nah, ketika kan ada orang yang meskipun kondisi sudah baik tapi ingin melakukan perubahan lebih baik lagi ya, itu juga dia menganggap sebagai suatu masalah. Ataukah
ada permasalahan di lingkungannya, pada dirinya maupun lingkungannya, ingin dia rubah menjadi lebih baik. Nah, itu juga yang akan Anda dapatkan dalam buku ini ya. Nanti Bapak share. Nah, bagaimana proses analisis tadi itu? Keempatnya tadi. Yang pertama, analisis situasi membantu kita memahami kondisi ya. Jadi ada analisis situasi, memahami kondisi untuk kemudian merencanakan jalan keluar bagi masalah yang rumit dan membingungkan ya. Maka ketika sudah memahami bahwa ini masalahnya, kemudian Anda merencanakan jalan keluar. Jadi bukan hanya sekedar tahu masalahnya, tapi ada jalan keluarnya gitu. Atau ada solusi yang dihasilkan. Nah, kemudian ada analisis persoalan ya. Itu tadi analisis situasinya dipahami. Kemudian ada analisis persoalan, membantu kita mengidentifikasi mengapa kesalahan terjadi. Jadi ketika menganalisis persoalan itu Anda merenung-renungkan apa yang menyebabkan kok terjadi kesalahan gitu ya. Anda merenungkan itu, Anda memikirkan, kemudian Anda memecahkan persoalan-persoalannya gitu. Kemudian ada namanya analisis keputusan, yaitu membantu kita memilih. Jadi sudah mengambil opsi-opsi, opsi ini, nanti tinggal Anda memilih ya. Anda memilih opsi yang mana, kan gitu. Biasanya ketika FGD ya, forum grup diskusi, ataukah Anda rapat, Anda diskusi dan macam-macamnya, Anda memberikan beberapa keputusan. Nah, nanti tinggal memilih mana yang paling tepat. Nah, itu juga salah satu ya yang akan membahas dalam buku ini, yang akan digunakan di semester ini. Kemudian yang keempat, analisis persoalan potensial, membantu kita membuat perubahan atau menerapkan rencana ya. Ketika menganalisis persoalan-persoalannya yang secara potensial, maka mungkin Anda akan menawarkan satu perubahan yang lebih bagus gitu ya. Anda merubah. Oke. Oke, itu yang menjadi pengantar pada pertemuan ini atau mengawali pada kuliah ini, bahwa mata kuliah kita mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan kita akan membahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin bagusnya pada